Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti setiap detiknya mencurahkan karunia rahmat nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang telah memberikan kepada kalian apa yang pernah kalian minta kepadanya, dan juga plus bonus nikmat-nikmat yang tidak pernah kalian minta Allah juga datangkan kepada kalian. Dan sungguh sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat dan karunia Allah, maka tentu kalian tidak dapat menghitungnya. Masya Allah. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa membasahi lisan kita, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang mengucapkan satu kalimat ini alhamdulillah, kata Nabi, tamlaul mizan. Seorang hamba yang lisannya senantiasa basah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka timbangan pahala kebaikannya menjadi penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka sungguh beruntunglah ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi, sore, siang, malam, dalam kondisi apapun dia selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman dan takwa inilah yang akan meninggikan derajat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kedudukan yang sejati adalah bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mencari-cari kedudukan di mata manusia, di hati manusia. Cukuplah bagi kita bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya kedudukan yang hakikat, yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, dan kedudukan martabat di sisi Allah tidak bisa dicapai dengan uang harta benda kita, tidak bisa dicapai dengan jabatan-jabatan kita, profesi-profesi kita, tetapi bisa dicapai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling bermartabat mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Tamu yang memiliki beragam kemuliaan dan keutamaan yang diliputi banyak
keberkahan dan rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Qala al-Ma'la ibn Fadl rahimahullahu ta'ala, al-Ma'la ibn Fadl mengatakan, kana salafus salih yad'una Allah ta'ala sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu karena saking merindunya, kangennya dengan bulan suci Ramadan, mereka mengetahui akan keutamaan, keberkahan dan rahmat Allah yang ada pada bulan suci Ramadan, sehingga selama 6 bulan berturut-turut sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi demikianlah kesungguhan orang yang benar-benar mengetahui akan kemuliaan, keutamaan bulan suci Ramadan. 6 bulan berturut-turut berdoa supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Fa idza ballaghahum iyyah wa amilu fihi da'allaha ta'ala sittata ashhur ay yataqabbalahu minhum. Dan ketika mereka disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, kemudian mereka bersungguh-sungguh beramal di dalam bulan suci Ramadan, kemudian setelah berlalu bulan suci Ramadan, 6 bulan berturut-turut setelahnya mereka berdoa kepada Allah supaya amal-amal ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena merugi sekali orang yang lelah susah payah menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan tapi ternyata tidak diterima. Oleh karenanya orang-orang soleh terdahulu bersungguh-sungguh setelah bulan suci Ramadan 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal ibadah yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan. Wa kana min du'aihim, dan di antara doanya, simak dan perhatikan baik-baik jikalau di antara Bapak ada yang ingin menghafal doa ini, dan boleh kita baca selama 10 hari atau beberapa hari menjelang kedatangan bulan suci Ramadan ini. Di antara doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, kuat jasad dan rohani. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku dengan penuh hidayah dan taufik bimbingan darimu, sehingga aku bisa menjalankan amal ibadah dan amal soleh di dalamnya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala amal ibadah, amal solehku yang aku kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita kaum muslimin mulai dari sekarang membekali diri, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tamu yang spesial, yang istimewa ini, yaitu bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, amal ketaatan, amal saleh yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Karena sungguh merugilah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, tiap tahun dia mendapatkan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan suci Ramadan dan tidak mendapatkan keutamaan apa-apa di bulan suci Ramadan. Wal iyadu billah. Al-Bazzar dan At-Tabrani meriwayatkan hadis dari jalur sahabat Jabir ibn Samurah, sa'adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar faqala amin amin amin. Nabi SAW suatu hari pernah naik mimbar. Ketika naik, mimbar Nabi SAW itu memiliki 3 tingkat dan terbuka, tidak seperti ini ya, tertutup. Jadi mimbar Nabi SAW itu terbuka dan memiliki tiga tingkat. Ketika naik tingkat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Ketika naik tingkat kedua, Nabi mengatakan amin. Ketika naik tingkat yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Maka para sahabat merasa heran dengan perbuatan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Falamma nazala su'ila an dzalik, ketika Nabi turun dari mimbar,
para sahabat bertanya kepada Nabi, "Kenapa ya Rasulullah, tiba-tiba engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali ketika naik mimbar?" Kata Nabi SAW, "Atani Jibril, Jibril baru saja mendatangiku. Faqala ragima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfarlah." Sungguh merugi amat terugi dan celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Faqala qul amin faqultu amin. Jibril kemudian memerintahkan kepadaku, "Muhammad, katakan amin," maka aku aminkan. Masya Allah. Faqala ragima anfum ri'in man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfarlah wa fi riwayah falam yadkhul al jannah. Kemudian Jibril berkata lagi, "Sungguh amat merugi dan celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup dalam pemeliharaannya, tapi dia tidak bisa masuk surga dengan berbakti kepada keduanya. Katakan amin ya Muhammad." Amin. Maka aku katakan amin. Faqala ragima anfum ri'in man dzukirta indahu ismuk falam yusalli alaik. Dan sungguh amat merugi dan celaka orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad di sisinya lalu dia tidak mengucapkan salawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Faqala qul amin faqultu amin. Katakan Muhammad amin, maka aku katakan amin. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW menginformasikan, mengabarkan kepada kita bahwasanya ternyata ada di antara manusia kaum muslimin yang rutin mendapati Ramadan setiap tahun tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh celaka dan merugi orang yang seperti itu, wal iyadzu billah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantisipasi hal tersebut maka hendaknya kita dari sekarang membekali diri supaya ketika kita sampai di bulan suci Ramadan kita bisa maksimal menjalankan amal ibadah dengan amal ibadah yang bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan di antara bekal yang paling utama hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu, yaitu ilmu pengetahuan mengenai bulan suci Ramadan dan amal ibadah puasa yang diwajibkan di dalamnya. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Karena ilmu akan membuahkan amal ibadah yang berkualitas dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian para ulama menjelaskan mengenai hadis ini bahwasanya di antara ilmu pengetahuan yang wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Dan ibadah yang wajib yang nanti akan kita songsong di bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Maka hendaknya setiap kita dari sekarang menjelang kedatangan bulan suci Ramadan beberapa hari lagi membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama tentang ibadah puasa dan keutamaan bulan suci Ramadan. Sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk bisa bersungguh-sungguh dan maksimal menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang menjalankan amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang benar, maka dikhawatirkan dia hanya sekedar berlelah-lelah susah payah saja. Demikianlah yang kemudian dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah."
Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh kepada puasanya meskipun dia lelah susah payah meninggalkan makan dan minumnya. Wal'iyadzubillah. Maka orang yang menjalankan suatu amal ibadah tanpa ada dasar ilmu yang benar, tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang amal yang dia kerjakan, maka dikhawatirkan amal tersebut hanya akan berbuah seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, kosong sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan ibn Saleh. Innan nas la yahtajuna ila hadzal ilmi fi dinihim kama yahtajuna ila ta'amihim wa syarabihim fi dunyahum. Sesungguhnya manusia benar-benar butuh kepada ilmu agama mereka sebagaimana mereka butuh kepada makan dan minum untuk menyokong kehidupan dunia mereka. Masya Allah. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya setiap kita mulai dari sekarang kembali membuka pembahasan yang membahas tentang bulan suci Ramadan dan ibadah puasa. Tetapi khatib di atas mimbar ini tidak akan membahasnya karena akan memakan banyak waktu. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, hendaknya setiap kita di antara persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Karena hati yang dipenuhi dosa dan kemaksiatan akan menghasilkan tubuh yang ringkih, yang tidak bisa diajak untuk maksimal di dalam ibadah. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al-qalb. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik, baik seluruh jasadnya. Apabila rusak, rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Masya Allah. Maka seorang muslim, dia harus menaruh perhatian lebih kepada hatinya. Karena hati inilah yang menjadi kontrol utama seluruh jasad kita. Apabila hati kita baik, maka akan baik amal perbuatan yang keluar dari jasad kita. Perkataan baik, tingkah laku baik. Tetapi apabila hati itu rusak, maka nampak daripada ucapannya dan perilakunya yang buruk. Wal'iyadzubillah. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Nabi SAW mengabarkan dengan sabdanya, innal abda idza adznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtah. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, maka hatinya ditimpakan ke dalam hatinya bintik-bintik hitam. Masya Allah. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Tapi apabila kemudian dia segera beristighfar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat, maka hatinya akan kembali bersih dari noda-noda hitam tersebut. Wa idza zadat hatta ta'luwa qalbah. Wal'iyadzubillah. Namun apabila dia terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya akan semakin menjadi gelap dan legam. Sampai Al-Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, hatta qasa qalbuhu wa mata. Sampai hatinya kemudian mengeras dan menjadi mati, tidak bisa menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Oleh karena seorang muslim apabila dia jatuh pada perbuatan dosa, dia langsung sadar, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya masalah taubat ini supaya hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam firman-Nya surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Yang diseru oleh Allah bukan orang-orang berdosa secara khusus, tetapi orang yang beriman secara umum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya, yang taatnya, yang pendosanya, yang solihnya, yang tolihnya, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka daripada ayat ini para ulama mengatakan wajib hukumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim. Setiap waktu, setiap kondisi dia tidak lepas dari dosa, maka setiap waktu dan kondisi juga dia wajib untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kondisi hatinya bersih suci sehingga bisa menerima masukan hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh di dalam masalah istighfar dan taubat tidak ada lagi selain daripada suri tauladan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Nabi SAW mengatakan, Masya Allah, bayangkan Nabi sudah mulia, soleh, takwa, ya salam, tidak bisa digambarkan lagi mengenai pribadi Nabi SAW, kemuliaan, keutamaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau mengabarkan kepada kita supaya kita bisa meneladani beliau. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Masya Allah, sungguh aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Allah, bandingkan dengan diri kita yang banyak dosa, banyak salah. Berapa kali kita istighfar dan taubat kepada Allah. Sedangkan diri Rasulullah yang begitu mulia, agung, luar biasa kedudukannya di sisi Allah, tidak pernah henti setiap hari 100 kali memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hati yang paling bersih, paling suci selain daripada hati suri tauladan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya di antara bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama yang benar mengenai keutamaan bulan suci Ramadan dan mengenai ibadah wajib di dalamnya, yaitu ibadah puasa, supaya kita bisa maksimal dan menghadirkan ibadah-ibadah yang berkualitas di bulan suci Ramadan yang kemudian dengannya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu di antara bekal dan persiapannya adalah kita membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan kemaksiatan, yaitu dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kemudian di khutbah yang kedua ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal dan persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, adalah hendaknya mulai dari sekarang apabila kita memiliki permusuhan, pertikaian dengan saudara sesama muslim, kita damai dari sekarang. Karena ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang amalan-amalan yang dinaikkan ke langit, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat di waktu pagi, di waktu sore, di hari Senin, di hari Kamis, dan di pertengahan bulan Sa'ban, Nabi SAW selalu menutup sabdanya dengan illa, kecuali. Jadi di antara orang-orang yang amalannya dilaporkan kepada Allah, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, musyahin, orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim.
maka amalannya tertolak, tidak menembus langit, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan. Dan dalam riwayat yang lain, rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, seseorang yang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya, maka amalannya ditangguhkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menembus langit. Waliyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, anzira hatta yastaliha, tangguhkan amalan orang ini sampai dia berdamai dengan saudaranya. Allahu akbar. Ya Rabb. Maka siapa sekarang yang memiliki permusuhan pertikaian dengan saudaranya sesama muslim, segera berdamai, supaya amal-amal kita tidak mengawang di atas langit, mengombang-ambing, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan. Maka segeralah berdamai supaya kemudian amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda dengan secara tegas, la yahillu al-muslim ayyahjura ahahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, bermusuhan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Kita hitung kalau kita ada pertikaian permusuhan dengan saudara kita, sudah berapa hari? Kalau sudah lewat 3 hari, maka itu dosa besar. Waliyadzubillah. Maka segera berdamai dengan saudara sesama muslim yang ada pertikaian dan permusuhan. A'radu hada wa a'radu hada, yang ini berpaling, yang ini berpaling ketika bertemu, tidak mau saling menyapa. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, wa khairuhuma alladhi yabda bisalam. Masya Allah. Dan orang yang terbaik di antara 2 orang yang sedang bermusuhan bertikai adalah dia yang pertama kali mengajak damai. Masya Allah. Maka kita jangan menunggu, jangan ada gengsi untuk mengajak damai kepada orang yang sedang bertikai dan bermusuhan kepada kita. Segera kita yang mengawali. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan amal ibadah, amal soleh yang berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada akhirnya mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan peluang yang ada di hadapan kita. Nabi SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah dengan baik 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Dan diantaranya hayataka qabla mautik, manfaatkanlah kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita tidak tahu, barangkali keluar dari masjid sini tiba-tiba kematian itu datang kepada kita, atau besok, atau seminggu lagi belum sempat kita jumpa dengan Ramadan, tiba-tiba datang kematian kepada kita. Maka kata Nabi SAW, manfaatkanlah sebaik-baiknya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini sebelum datang kematian kita. Jangan sampai kemudian kita juga termasuk ke dalam orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Di antara orang-orang yang sudah mati ada yang berangan-angan, berteriak-teriak kepada Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mudah-mudahan aku bisa mengamalkan amal-amal soleh yang dulu aku ketinggalkan selama hidupku di dunia. Kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali itu hanyalah ucapan belaka saja. Mereka berada di alam barzah sampai nanti kelak datang hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup
merupakan modal utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.